Mari mempersiapkan hati untuk menerima bacaan kitab suci melalui Kidung Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, papanan ing atimu, resik ana dimen patut, Gusti karsa lumebu, rungono pangandikannya, aja padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati, tan liya kersane Gusti, mitulungi wong dosa, kang wis karsa buka ati, dadya padalemanyo, rungokno pangandikannya, aja padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati. Rahayu tiang kang semeton, saos papan mring Gusti, hantuk padanging wartaya, kang tedhak saking swargi, rungokno pangandikannya, aja padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati. Saudara-saudari sekalian, mari membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga pikiran yang suci dan mencerahkan datang dari penjuru nawa dewata, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada minggu biasa ke-18 ini kita menerima bacaan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga 10, dilanjutkan 14 hingga 17 sebagai bacaan kedua minggu ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan?
Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan tekun merenungkan di dalam hati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bulan September didedikasikan oleh Sinode GKJ sebagai bulan katekese liturgi, artinya bulan pengajaran dan refleksi iman tentang Tridaning Sembah Bakti. Selain sebagai bulan katekese liturgi, bulan September juga merupakan bulan kitab suci nasional. Pilihan Sinode GKJ mempersembahkan bulan September, bulan kitab suci nasional, sebagai bulan katekese liturgi sungguh menarik. Karena apa? Bila diperiksa secara seksama, kitab suci kita itu adalah kitab liturgis. Artinya kitab suci bisa ditulis dan bisa disusun karena ada pengalaman perayaan iman atau liturgi yang dihidupi oleh leluhur iman kita. Ketika bulan kitab suci nasional sekaligus menjadi bulan katekese liturgi, sungguh amat jumbuh karena keduanya adalah dua sisi dari keping uang yang sama. Sekarang, apa tuh pentingnya bulan katekese liturgi? Tidak lain adalah supaya kita tidak lupa dengan tujuan liturgi sebagai tata hidup berbakti sekaligus apa yang menjadi purwo dan daksino hidup kita. Apa yang menjadi asal dan tujuan hidup kita. Istilah purwo daksino menarik karena purwo itu berarti timur dan daksino artinya selatan. Nah, ketika kita ingat timur dan selatan, itu artinya kita tidak lupa dengan arah kemana tujuan hidup kita dengan melihat terbitnya matahari, lalu kita ke kanan, itu adalah arah tujuan hidup kita, yang artinya dari timur ke kanan itu ke selatan, purwo daksino. Itu juga yang menjadi awal mula pradaksina sebagai sebuah ritual untuk menegaskan kemana tujuan hidup kita yang mengitari pusat sang kehidupan, yaitu Tuhan. Nah, untuk menjawab itu, apa yang menjadi asal dan tujuan hidup kita? Kita akan bertemu dengan bahasa mistik yang menjadi kekayaan leluhur kita, manunggaling kawula Gusti.
kata manunggal bisa kita pahami secara sederhana, bahwa antara kawulo sebagai ciptaan dan Gusti sebagai Sang Pencipta semestinya tidak saling pangling. Artinya antara kawulo dan Gusti itu hakikatnya selalu berada dalam keterjangkauan jarak rahmat yang tidak terpisahkan. Menurut bahasa dogma, keterpisahan kawulo dengan Gusti itu terjadi karena dosa, dan kembalinya keterjangkauan jarak rahmat ini bisa dikembalikan melalui pertobatan. Maka dalam liturgi, ritus pengakuan dosa sebagai jalan pertobatan, jalan kembali kepada Sang Pencipta selalu dibukakan. Paling tidak melalui seruan doa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Semesta, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Mengapa seruan kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena dalam nama Yesus Kristus itulah Hyang Immanuel disaksikan ciptaan. Sang Pencipta itu nunggil kalian kita. Hal penting lainnya adalah ketika kita mulai bicara dalam bahasa takdir, bahwa takdir manusia Sang Kawulo itu adalah segambar secitra dengan Sang Pencipta, seperti diterangkan dalam kitab Purwaning Dumadi sebagai Adiparwa. Ritus sakramen baptis ketika nama Hyang Ilahi dimeteraikan, saat Hyang Roh Suci diinkorporasikan sekaligus diinkarnasikan hingga dikenangkan dalam sakramen perjamuan, perihal Sang Kawulo sebagai gambar Sang Pencipta menjadi jelas. Itulah kenyataan iman sekaligus pengalaman iman yang konkret dari setiap orang Kristiani. Konsekuensinya setelah sakramen baptis dimeteraikan, tubuh atau raga ini menjadi bait Roh Kudus. Secara khusus hal ini telah saya uraikan ketika menyampaikan pedoman kebaktian rumah, betapa pentingnya membuat istana kebaktian. Sekarang, bagaimana supaya pengalaman manunggal dengan Gusti terus menjadi kesadaran harian? Nasihat Rasul Yakobus menurut bacaan hari ini menjadi relevan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nasihat yang sangat sederhana dan sangat praktis. Jangan mengamalkan iman dengan memandang muka. Namun demikian ada banyak lapisan yang secara sabar perlu kita urai supaya bisa menjadi seni hidup. Bahwa semua manusia apapun latar belakang dan latar depannya adalah sama di hadapan Sang Maha Pencipta. Pembedaan yang dilakukan manusia berdasarkan kasta, status sosial dan intelektual, grup dan golongan sejatinya merupakan penghalang bagi kita untuk mengalami manunggal dengan Sang Pencipta. Belum lagi sikap kita terhadap ciptaan lain sebagai sedulur tua. Maka kelanjutan perenungannya adalah ketika kita sudah sadar bahwa manusia diciptakan menurut gambar Sang Pencipta, siapa sejatinya mereka yang kita sebut sebagai ciptaan lain itu? Bagi saya, dalam batas-batas tertentu, semua ciptaan yang menjadi sedulur tua kita merupakan manifestasi energi ilahi. Oksigen, nitrogen, protein, vitamin yang semua berasal dari ciptaan Tuhan. Bagi teologi Kristiani ini tantangan berat untuk merekonstruksi sebuah kosmoteologis hingga menjadi sebuah kosmoteosofis. Dengan demikian niscaya pengalaman manunggal dengan Gusti makin menemukan wujud aktualnya. Oleh karena itu, janganlah kita membuang muka terhadap alam semesta sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ingat, gereja bisa melayani sakramen perjamuan karena ada materi yang dihasilkan dari ciptaan lain. Amin.